Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam kebaktian Minggu ke-10 setelah Trinitatis, 13 Agustus 2023. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, menjadi berkat di dalam Tuhan. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 112, ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu, kami mohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi. Telaga
Hukum Tuhan pada minggu kita minggu ini, yaitu diambil dari kitab Galatia pasal 5 ayat 1, demikian bunyinya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami mohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus.
Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel di minggu kita pada hari ini yaitu tertulis dari kitab Matius pasal 8 dimulai dari ayat 5 hingga ayat 13. Marilah kita membacanya secara responsoria. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Benar
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejenak kita menyimak warta jemaat pada hari ini, Minggu 13 Agustus 2023. Selamat datang dan selamat mengikuti bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum yang pertama, anak lahir. Pada hari Kamis 3 Agustus 2023 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Andri Firma Sinaga, Ibu Indah Stefani Pasaribu, alamat Jalan Purnama, Perumahan Purnama, Residence, Blok E, Pandau Jaya, Sektor Pandau Permai. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Yang kedua, jemaat bertambah. Mulai Minggu hari ini 13 Agustus 2023 telah bertambah jemaat gereja kita, keluarga H.E. Purba, Ibu Ente Buru Silitonga, beserta 2 orang anak, 1 putra 1 putri, pindah dari HKBP Sikijang, Resort Sumbersari, alamat Jalan Lembah Raya, Regensi, nomor 11, Sektor Pintu Angin Sukatrus. Yang ketiga, warta pernikahan. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Ricardo Silitonga, putra dari Bapak Robinson Silitonga almarhum, Ibu Hotmauli Buru Panggabean, alamat Jalan Sido Mulyo 1 nomor 30, Jemaat HKBP Sukajadi Resort Sukajadi, dengan Esther Nainman Boru Siregar Sarjana Hukum, putri dari Bapak D. Siregar almarhum, Ibu D. Boru Tampu Bolon, alamat Jalan Mandala nomor 7, Sektor Wonorejo, Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Kamis 25 Agustus 2023 di HKBP Sukajadi Resort Sukajadi. Yang keempat, dana pembelian mobil Huria. Minggu hari ini 13 Agustus 2023 kita mengumpulkan sokongan dana pembelian mobil Huria melalui amplop khusus. Diantarkan ke depan setelah khotbah bersamaan dengan persembahan kedua. Majelis Gereja sangat mengharapkan sokongan dari jemaat agar dana yang masih dibutuhkan sekitar sebesar Rp235.284.996 dapat terpenuhi. Atas perhatian dan sokongan dari jemaat diucapkan terima kasih. Suara koinonia pelayanan yang berkhotbah pada kebaktian pukul 17 WIB, Pendeta Roni Siagian STH, pimpinan Jemaat HKBP Bukit Kemuning Resort Bangkinang.
Lansia, senam pada hari Selasa 15 Agustus 2023 akan diadakan senam osteoporosis pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna orange. Pada hari Minggu 20 Agustus 2023 akan diadakan penyerahan ulos bagi jemaat yang berumur 72 sampai dengan 73 tahun pada ibadah kebaktian pukul 11 WIB. Bagi jemaat yang menerima ulos agar hadir pukul 10 WIB untuk mendata ulang jemaat yang menerima ulos. PHD Paropuan Huria. Pada hari Senin 21 Agustus 2023 diadakan PHD Seksi Paropuan Huria masuk pukul 15 WIB. Setelah selesai ibadah akan diadakan perlombaan cepat buka Bibel. Untuk itu diharapkan membawa Bibelnya yang menjadi tuan rumah sektor Labu Baru Barat, dress code nuansa merah putih. 6. Pendaftaran belajar CD tahun ajaran 2023-2024. Gereja kita menerima pendaftaran belajar CD HKBP Pekanbaru tahun pelajaran 2023 sampai dengan 2024 dimulai pada tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2023. Tempat di kantor Huria dengan syarat pendaftaran surat keterangan dari Sintua Sektor dan fotokopi surat baptis. Berikutnya rapat pendeta distrik HKBP Distrik 22 Riau. Pada hari Senin sampai dengan Selasa 14 sampai dengan 15 Agustus 2023 akan diadakan rapat pendeta HKBP Sedistrik 22 Riau bertempat di Hotel Furaya. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, HKBP Pekanbaru akan mengadakan upacara bendera yang dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 17 Agustus 2023 jam 09.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Kompleks Gereja HKBP Pekanbaru, pakaian nuansa merah putih. Petugas upacara bendera, remaja dan naposo, peserta upacara seluruh Panggula Nagok, Parhalado, dan jemaat HKBP Pekanbaru. Setelah selesai upacara, dilanjutkan dengan berbagai kegiatan perlombaan sesuai daftar terlampir di halaman akhir warta kita. Suara Diakonia ulang tahun, Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 13 sampai dengan 19 Agustus 2023. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat dan website. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita kembali puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 501 dimulai dari ayat 1 sambil kita menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Hatiku tak
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan pada minggu hari ini, minggu ke-10 setelah Trinitatis. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah Yusuf tentunya bukan kisah yang asing lagi bagi kita. Sebuah perjalanan hidup yang sangat menginspirasi, menguatkan, dan seorang pribadi yang menjadi teladan ditunjukkan oleh seorang Yusuf yang kisah perjalanan hidupnya cukup panjang diceritakan melalui kitab Kejadian. Dan Alkitab sendiri menyaksikan tentang keberadaan Yusuf bahwa ia adalah anak laki-laki yang ke-11 dari Yakub, ayahnya. Seorang anak yang lebih dikasihi ayahnya Yakub dibandingkan dari anak-anaknya yang lain. Karena alasan pertama, Yusuf itu lahir di masa tua Yakub. Kemudian Yusuf itu juga lahir dari seorang istri, Rahel, yang sangat dicintai oleh Yakub. Yusuf anak ke-11 yang lahir pada masa tua Yakub, dan Yusuf itu lahir dari seorang istri yang sangat dicintai oleh Yakub. Karena rasa sayang Yakub terhadap anaknya Yusuf bahkan ia tunjukkan dengan menyuruh membuat sebuah jubah maha indah yang hanya dibuat kepada anak laki-lakinya Yusuf itu. Dan perlakuan Yakub yang mengistimewakan Yusuf inilah yang akhirnya menimbulkan kecemburuan bagi 10 kakak-kakaknya. Terlebih lagi ketika suatu saat Yusuf bermimpi dan para kakak-kakaknya menafsirkan bahwa seolah-olah Yusuf mau mengangkat dirinya menjadi penguasa atas mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu rasa benci, rasa iri yang dipelihara oleh kakak-kakaknya ini yang menjadi jalan masuk si iblis untuk mempengaruhi mereka sehingga memikirkan dan melakukan hal yang tidak baik terhadap saudaranya ini. Sekali lagi, rasa dendam, rasa iri, rasa dengki jika dipelihara oleh seseorang, maka itu akan menjadi jalan masuk iblis untuk menggoda seseorang itu melakukan hal yang tidak baik terhadap orang yang dibencinya. Kitab Kejadian pasal 4 juga memberitakan kepada kita bagaimana Kain merasa cemburu, merasa iri terhadap adiknya Habel karena persoalan persembahannya yang tidak diterima oleh Tuhan, sementara persembahan adiknya Habel diterima oleh Tuhan. Rasa iri, cemburu yang menguasai dirinya membuat ia tega membunuh Habel walau itu adalah adik kandungnya sendiri. Ini yang terjadi akibat seseorang memelihara iri hati, memelihara dendam, memelihara kebencian di dalam dirinya.
Ini juga yang terjadi kepada kakak-kakak Yakub yang sangat membencinya dan yang iri hati terhadap adiknya ini. Bisa saja mereka sudah sering membicarakan atau menggosipkan tentang adiknya Yusuf ini. Dan suatu saat memang ketika Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat keadaan dari kakak-kakaknya yang sedang mengembalakan domba di Sikem demi melihat Yusuf, kemudian kakak-kakaknya berusaha untuk membunuhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tindakan kejahatan mereka menjadi nyata dengan adanya konspirasi bagi mereka yang seperasaan, merasa diabaikan oleh ayahnya, merasa tidak diperhatikan oleh ayahnya, sehingga mereka berniat untuk membunuhnya. Hanya Ruben, anak tertua, yang akhirnya sempat berpikir untuk tidak membunuh adiknya itu, tapi berusaha untuk mengembalikan Yusuf kepada orang tuanya. Tapi akhirnya semuanya sepakat bahwa Yusuf dijual kepada seorang pedagang Ismail, dan pedagang Ismail inilah yang akhirnya membawa Yusuf ke Mesir. Yusuf tidak jadi dibunuh, Yusuf tidak jadi dikembalikan kepada orang tuanya, tetapi Yusuf dijual ke pedagang Ismail. Dan laporan dari kakak-kakaknya kepada ayahnya Yakub bahwa Yusuf itu telah mati diterkam oleh binatang buas. Dan dalam pemikiran Yakub bahwa anaknya Yusuf itu sungguh-sungguh telah mati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pedagang Ismail yang membawa Yusuf sebagai budak, akhirnya Yusuf dibeli oleh pegawai istana Fir'aun bernama Potifar, kepala pengawal raja, yang menebus Yusuf dari tangan pedagang Ismail yang membawanya ke Mesir. Di satu sisi kita mungkin menilai betapa tragisnya hidup Yusuf ini. Anak kesayangan, anak yang sangat disayang oleh ayahnya, tapi akhirnya terjual menjadi budak. Anak yang awalnya sangat diperhatikan dan diperdulikan, tapi nasibnya sungguh tragis karena harus terjual sebagai budak di tanah Mesir. Jauh dari keluarganya, jauh dari ayahnya dan kakak-kakaknya, tapi dia harus berjuang sendiri di negeri asing, di tempat yang sebelumnya dia tidak pernah kunjungi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan Alkitab tidak mencatat apakah Yusuf menangis, apakah Yusuf merenung tentang nasibnya, apakah Yusuf menyesali tentang keadaan yang dialaminya. Tapi Alkitab, firman Tuhan, khotbah kita hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sungguh menyertai Yusuf ketika dia tinggal di rumah Potifar. Ia menjadi seorang yang berhasil dalam setiap pekerjaannya karena Tuhan sungguh sangat menyertainya. Di satu sisi ia dibuang, di satu sisi ia dijual, namun di sisi lain Tuhan selalu ada untuknya. Dan ini yang pertama yang mau disampaikan melalui nats kita ini. Seberapa kuatnya pun seseorang berusaha untuk menyingkirkan kita, seberapa kuat pun seseorang berusaha untuk menjauhkan kita dan menganggap kita sebagai saingan, dan membuat kita seolah-olah terpuruk dengan situasi itu. Tapi ternyata firman hari ini mengingatkan Tuhan tidaklah pernah menyingkirkan kita. Tapi Tuhan justru peduli, dan itu yang Tuhan nyatakan kepada Yusuf sekalipun ia harus terjual sebagai budak di tanah Mesir. Yusuf yang masih sangat muda itu, yang sebelumnya tak pernah bekerja untuk orang lain, justru hidup dengan menunjukkan bahwa ia punya integritas yang tinggi sebagai seorang pemuda yang takut akan Tuhan. Karena menurut beritanya umur Yusuf saat itu kira-kira berumur kurang lebih 17 tahun. Seorang pemuda yang luar biasa mempunyai integritas yang tinggi, tapi dia menghabiskan waktunya bukan untuk menyesali meratapi keadaannya, tapi melakukan segala sesuatunya dengan integritas yang tinggi, dengan kejujuran, kesetiaan, melakukan pekerjaannya dengan sepenuh hati.
Sehingga seorang Potifar, orang Mesir itu menyadari bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga Potifar pun diberkati karena Yusuf. Artinya kita melihat di sana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yusuf menjadi berkat di rumah Potifar, dan inilah gambaran hidup dari orang percaya, bahwa orang percaya yang hidup di dalam kejujuran, orang percaya yang hidup di dalam kesetiaan, orang percaya yang memiliki integritas yang tinggi dan memilih hidup dalam takut akan Tuhan, hidupnya akan selalu diberkati. Bahkan ketika diberikan tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kita melihat bagaimana Yusuf melakukannya dengan sepenuh hati. Melakukan pekerjaannya dilihat atau tanpa dilihat oleh tuannya Potifar. Karena sekali lagi Yusuf melakukan tanggung jawabnya di dalam takut akan Tuhan. Saya pikir ini menjadi sebuah kualitas hidup yang menjadi teladan dan sangat menginspirasi kita, yang di satu sisi bukan hal yang mudah untuk melakukannya. Hidup dalam kejujuran, hidup dalam kesetiaan, hidup dalam integritas yang tinggi, tidak sama seperti dunia, seperti yang diingatkan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Bukan hal yang mudah untuk dilakukan, tapi bukan hal yang mustahil pula untuk dilakukan, karena Yusuf telah membuktikannya. Seorang pemuda yang takut akan Tuhan memilih lebih takut akan Tuhan daripada lebih takut kepada manusia. Kalau kita nanti memperhatikan ayat selanjutnya, bahkan ketika istri Potifar berniat buruk terhadap Yusuf karena ketampanan Yusuf, kemudian dia berniat untuk melakukan hal yang sebenarnya bertentangan dengan kebenaran. Tetapi dengan tegas Yusuf menolak dosa perzinahan itu. Kalau kita membaca di ayat selanjutnya dalam pasal 39 ayat 8. Yusuf menolak rayuan istri Potifar dengan sebuah pernyataan yang luar biasa. Di ayat 8 dalam Kejadian pasal 39 Yusuf mengatakan, dengan bantuanku tuanku ini tidak lagi mengatur apa yang di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya padaku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau adalah istrinya. Ripe nadoho. Dangadong dipasati bana khotuau, hanya harta miliknya yang ia kuasai, yang dipercayakannya kepadaku. Seorang pemuda yang luar biasa memiliki kualitas iman, berani berkata tidak terhadap dosa perzinahan. Sekalipun saya yakin Yusuf tahu konsekuensinya. Akibat penolakannya, dia menerima fitnah dari istri Potifar yang membuat dia harus masuk ke dalam penjara. Kalau kita membaca riwayat Yusuf, dia tidak pernah menyesali apa yang dihadapinya karena dia memilih lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Dia berpikir kalau manusia terbatas untuk mengawasinya, tetapi Tuhan tidak terbatas mengawasi setiap langkah-langkahnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena ini melalui nats kita melihat sekali lagi sebuah prinsip iman yang luar biasa dari seorang Yusuf yang terasing di tanah Mesir, yang terbuang dari keluarganya, yang dijual oleh kakak-kakaknya sendiri, yang tidak meratapi nasibnya, yang tidak sekedar menyesali keadaannya, tapi dia bangkit karena menyadari Tuhan selalu ada untuknya. Dan ini yang menyemangatinya melanjutkan hidup, melakukan yang terbaik, melakukan tugasnya, melakukan tanggung jawabnya. Bahkan hidupnya menjadi berkat termasuk bagi Potifar sendiri. Potifar diberkati karena keberadaan Yusuf di tengah-tengah keluarganya. Bukankah ini menjadi peringatan bagi kita semua? Ketika Tuhan memberikan kita tanggung jawab,
melalui setiap tugas tanggung jawab apapun yang Tuhan embankan bagi setiap kita. Setiap saat, setiap waktu ada godaan yang bisa saja membuat seseorang melalui tanggung jawab yang diembannya memperkaya dirinya atau memperkaya kelompoknya. Tapi hal ini tidak kita lihat dalam pribadi seorang Yusuf yang sekali lagi lebih memilih hidup jujur, hidup setia, hidup bergantung kepada Tuhan. Sekalipun dia sadar, sekalipun Tuhan menyertainya, bukan berarti hidupnya mulus tanpa persoalan, pergumulan dan tantangan. Ketika Yusuf diberkati di rumah Potifar dan karena fitnah dia harus dipenjara, namun di dalam penjara pun Tuhan tetap bersamanya. Karena Tuhan memberikan kemampuan bagi Yusuf untuk menafsirkan mimpi juru minum roti dan juru minum raja dan juru roti raja, bahkan menafsirkan mimpi Raja Fir'aun. Dan kita melihat bagaimana akhir hidup Yusuf yang luar biasa. Seorang asing yang datang sebagai budak di tanah Mesir, tapi justru menjadi kepala perbekalan di tanah Mesir. Orang kedua kepercayaan dari Raja Fir'aun. Dan itu semua ia terima karena Tuhan menyertainya. Terkadang ada sebagian orang yang merasa takut berlaku jujur. Karena merasa dia tidak akan memperoleh banyak kalau dia berlaku jujur. Terkadang ada sebagian orang yang berlaku tidak setia. Karena dia merasa dia tidak akan memperoleh apa yang diinginkannya jika dia berlaku setia. Terkadang ada orang yang tidak berlaku adil karena dia merasa jika dia berlaku adil itu tidak akan mementingkan atau tidak akan menguntungkannya secara pribadi dan kelompok. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, hidup kita menjadi berkat bagi sesama kita ketika kita mau hidup jujur, mau setia, mempunyai integritas yang tinggi, tetap meyakini akan penyertaan Tuhan. Sekalipun kita melewati banyak hal dalam hidup ini, sekali mungkin perjalanan kehidupan kita, apa yang kita terima tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi kita belajar dari Yusuf, kemustahilan menurut ukuran manusia, tapi dimungkinkan melalui penyertaan Tuhan. Luar biasa penyertaan Tuhan bagi Yusuf, dan saya pikir penyertaan Tuhan juga akan selalu ada bagi setiap kita. Sepanjang kita mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Menjalani hidup dengan tulus, dengan apa adanya. Menjalani hidup dengan setia, dengan jujur. Karena Tuhan Yesus juga yang mengingatkan kita, barang siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, maka kepadanya juga akan diberikan perkara-perkara yang besar. Dan benar bahwa ketika Yusuf setia dalam perkara kecil sebagai seorang budak hamba di rumah Potifar, maka kepadanya pun dipercayakan perkara-perkara yang besar, menjadi kepala perbekalan di tanah Mesir. Sekali lagi, apa yang tidak dimungkinkan oleh kuasa Tuhan. Dan itu yang menjadi pengharapan bagi setiap kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahkan anak-anak kami, pemuda-pemudi. Bagaimana dalam masa muda ini juga anak-anak kami mau mengandalkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti seorang Yusuf yang tetap menjaga integritasnya sebagai anak yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Sehingga bagaimana akhir dari kehidupannya, Alkitab juga dengan jelas menyaksikannya bahwa Yusuf selalu diberkati dalam setiap perjalanan kehidupannya. Dan kita meyakini bahwa Tuhan juga senantiasa memberkati kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Tuhan menolong dan menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji dan sembah. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Atas penyertaan Tuhan yang selalu ada untuk kami. Sekalipun kami menghadapi berbagai hal dalam perjalanan kehidupan kami. Bahkan kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kami. Sama seperti Tuhan yang menyertai Yusuf dan membuat dia berhasil dalam segala pekerjaannya. Kami meyakini bahwa Tuhan juga sanggup melakukannya untuk kami. Karena itu ajar kami untuk berlaku jujur, setia, mempunyai integritas yang tinggi, hidup memilih lebih takut akan Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan selalu ada dan mengawasi setiap langkah-langkah kami. Tolonglah kami hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan.
Sehingga damai sejahtera yang daripadamu selalu menguasai hati dan pikiran kami, dan ajar kami untuk bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami, bahkan melalui setiap pekerjaan, tanggung jawab yang Tuhan embankan bagi kami. Melalui setiap apa yang Tuhan beri, hidup kami sesungguhnya Engkau inginkan menjadi berkat buat sesama kami selama Tuhan memberikan kami kesempatan. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, yang tetap memberikan waktunya untuk bersekutu dengan Tuhan. Engkau berkati juga seluruh jemaat-Mu dari anak-anak hingga orang dewasa. Tuhan menyertai, Tuhan menolong, Tuhan yang menopang. Tuhan menguatkan yang lemah, Tuhan menghibur mereka yang berduka, Tuhan memulihkan dan menyembuhkan anggota jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, dalam proses pemulihan, yang sakit menahun, bahkan jemaat-Mu yang tetap berharap kepada Tuhan. Tuhanlah sumber pengharapan kami, Tuhanlah sumber pemulihan bagi kami, bahkan Tuhanlah sumber kesembuhan bagi setiap jemaat-Mu yang sakit. Karena itu berkatilah setiap para dokter, para medis, seluruh layan kesehatan Tuhan, jalan Tuhan memberikan pelayanan yang terbaik buat setiap pasien, setiap anggota jemaat-Mu yang mengharapkan kesembuhan melalui penanganan mereka, sehingga hidup mereka senantiasa diberkati. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, ampuni kami atas segala dosa kami. Dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan dan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 758 dimulai dari ayat 1 sambil kita menyerahkan persembahan kedua dan sokongan melalui amplop khusus untuk pembelian mobil Huria. Kita antarkan ke depan mimbar. Di dalam hidupku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.